Jouez with fire, Father. The Exorcism of God dibuka dengan Bapak Peter yang memasuki ruangan gelap tempat Magali terikat di tempat tidur. Dia dirasuki setan bernama Balban, menyebabkan seluruh tubuh dan wajahnya berubah bentuk. Melihat kondisi ini, Bapak Peter meminta untuk segera melakukan pengusiran setan. Kemudian, dia menelepon pastor senior bernama Bapak Michael untuk meminta izin. Namun, Bapak Michael menolak ide tersebut karena Peter masih dirasa kurang berpengalaman dalam situasi seperti itu. Tetapi, Peter mengabaikan perintahnya dan tetap melakukan pengusiran setan. Dia meminta semua keluarga untuk pergi dari ruangan, memasang kamera, dan bersiap untuk menghadapi Balban yang merasuki Magali. Begitu dia membacakan doa, tempat tidur Magali tiba-tiba naik ke udara. Karena sosok Balban yang sangat kuat, pengusiran setan pun sama sekali tidak mempengaruhinya. Sebaliknya, sosok Balban mulai membuka pakaiannya dan menggoda Peter, yang berjuang sangat keras untuk mengendalikan diri dan melanjutkan mantra. Dia kemudian menuangkan air suci ke tubuhnya, tetapi hal itu kembali tidak berpengaruh. Balban yang merasuki tubuh Magali kembali menggoda Peter, namun Peter kembali melanjutkan mantra di mana Balban berteriak dan Magali pingsan di tempat tidur. Bapak Peter percaya jika dia telah berhasil menyembuhkannya. Dia mendekat untuk memeriksanya, tetapi tiba-tiba Balban menarik tangannya untuk menyentuh bagian bawah badannya. Peter pun tidak bisa mengendalikan diri, dia mulai masuk dalam jebakan Balban, dan itu menjadi keputusan yang buruk ketika Balban menyerang tubuhnya dan mengambil alih jiwanya. Adegan kemudian beralih 18 tahun kemudian di sebuah penjara, di mana para penjaga melanjutkan rutinitas mereka untuk mengurus para tahanan di sel. Namun sesampai mereka di salah satu sel, kejadian mengejutkan terjadi. Tahanan di dalam tiba-tiba menggigit dua jarinya, menyebabkan keributan yang cukup besar. Kita kemudian dibawa ke Bapak Peter, yang sekarang tinggal di pedesaan Meksiko. Semenjak kejadian itu, Peter merasa sangat bersalah, makanya dia sekarang mengabadikan sebagian besar waktunya untuk mengurus panti asuhan. Suatu hari, ada seorang ibu yang khawatir yang mendekatinya sambil memberikan makanan. Dia meminta Peter untuk melihat putranya yang sakit Felipe, yang tampaknya menderita penyakit aneh. Peter kemudian memberkati anak itu dengan air suci, tetapi hal itu malah membuatnya semakin kejang-kejang. Sebagai upaya terakhir, dia membawa Felipe ke rumah sakit. Di sana, Dr. Nelson memeriksa Felipe dan mengungkapkan jika 4 anak sudah meninggal dengan cara yang sama. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi penyakit atau obatnya. Kemudian Peter pergi ke gereja untuk menemukan kedamaian bersama dengan Dr. Nelson. Peter percaya jika Tuhan sedang menghukumnya atas dosa masa lalunya, dan itulah penyebabnya mengapa orang di sekitarnya menderita. Nelson mencoba menyadarkannya bahwa dia berada dalam pengaruh Balban ketika melakukan dosa tersebut. Namun Peter percaya bahwa hal itu bisa dihindari. Kemudian dia akhirnya memutuskan untuk mengakui dosa tersebut kepada Uskup Monsignor Balducci, karena menurutnya itulah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian. Di adegan berikutnya, Peter pergi ke kediaman uskup dan bersiap untuk menyerahkan rekaman pengusiran setan 18 tahun yang lalu. Namun, Balducci mengejutkannya dengan mengungkapkan jika Vatikan menganggapnya sebagai orang suci. Kemudian uskup memberikan dia bantuan uang dalam jumlah yang cukup besar, sehingga membuat Peter ragu-ragu dan akhirnya mengurungkan niat untuk pengakuan dosa. Kemudian, kita melihat Peter di kamarnya yang mengutuk dirinya sendiri atas dosa yang ia lakukan 18 tahun yang lalu. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dari gereja. Dia masuk ke dalam untuk memeriksa dan menyadari jika patung Yesus hilang dari tempatnya. Peter kemudian mendekati sekeliling dan segera mendengar seseorang menangis di sudut. Ketika dia mendekati pria itu, dia terkejut melihat wujud Yesus dalam bentuk setan. Tiba-tiba, setan Yesus mulai menyerangnya, dan pada saat itu Peter terbangun dari mimpi buruknya. Segera setelah itu, Peter mendapatkan telepon dari petugas penjara yang mengungkapkan jika salah satu tahanan mereka bertingkah sangat aneh. Tahanan tersebut menolak untuk makan dan meminta untuk bertemu dengan Bapak Peter. Hal itu membuat Peter khawatir, sehingga ia segera menuju ke penjara. Setelah memasuki sel, dia mengetahui jika nama gadis tersebut adalah Esperanza. Ketika Peter melihat wajahnya, dia menyadari bahwa gadis tersebut tidak sakit. Dia mencoba menggoda Peter dan mulai memancingnya dengan dosa masa lalunya. Seperti Magali 18 tahun yang lalu, artinya gadis tersebut dirasuki oleh Balban. Belakangan, Ibu Esperanza tiba di sana dan mengungkapkan jika dia adalah Magali. Dia kemudian mengatakan jika gadis gila di sel itu adalah putri Peter. Magali kemudian mendesak untuk menyelamatkannya jika dia benar-benar ingin menebus dosa masa lalunya.
Di malam hari, Peter kembali tersiksa oleh sosok setan Yesus yang mulai mencekiknya dalam mimpi. Namun entah kenapa dia berhasil bangun dan tenang. Keesokan paginya, Peter pergi ke rumah sakit di mana dia mengetahui jika Felipe telah meninggal. Dia adalah korban kelima dari penyakit misterius tersebut. Sampai sekarang pun dokter masih belum mengetahui asal-muasal penyakit itu. Belakangan, Peter kembali bertemu Balducci dan memberinya laporan tentang kondisi Esperanza. Dia meminta izin untuk melakukan pengusiran setan. Balducci ternyata tidak hanya mengiyakan, tetapi dia juga mempersilahkan Peter untuk memanggil imam lain agar bisa mengusir setan itu secepat mungkin. Adegan kemudian memperlihatkan Bapak Michael yang tiba di Meksiko untuk membantu pengusiran setan Esperanza. Ia bisa dibilang adalah senior dari Peter, pengusir setan terbaik di dunia dan satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan Balban sebelumnya. Malam itu Peter tidak sanggup lagi menampung dosa masa lalunya, jadi dia membakar rekaman pengusiran Magali. Dalam adegan kilas balik, kita mengetahui jika pengusiran itu dimenangkan oleh Balban. Peter terpaksa melakukan hubungan intim dengan Magali dan menghamilinya. Namun, entah bagaimana Peter berhasil mengusir setan itu dengan berulang kali menyebut nama Tuhan. Kembali ke masa sekarang, Peter bercerita kepada Bapak Michael tentang bagaimana dia selalu melihat Yesus dalam bentuk setan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, dia tidak bisa. Mendengar hal tersebut, Bapak Michael curiga jika Balban berusaha mengambil alih dirinya. Di gereja, seorang biarawati bernama Camilla sedang berdoa kepada Bunda Maria. Namun entah kenapa, tiba-tiba tetesan darah jatuh ke dahinya. Dia segera membuka mata, hanya untuk menemukan sosok itu telah menghilang. Camilla kemudian mulai mendengar suara-suara aneh dan menemukan selembar kain di lantai yang berlumuran darah. Saat ia mengangkatnya, Camilla dengan terkejut menemukan tubuh seorang anak yang tak bernyawa. Hal itu membuatnya panik dan meminta tolong, dan di saat itulah sosok setan Bunda Maria muncul dan mulai mendekatinya. Setelah membawa Camilla ke dalam kegelapan, selang beberapa waktu Camilla yang sudah kerasukan mulai masuk ke kamar anak-anak untuk menyakiti mereka. Magali mencoba menghentikannya, tetapi dengan mudah dikalahkan. Untungnya, para pendeta mendengar keributan tersebut dan bergegas menyelamatkan anak-anak. Mereka dengan cepat mengeluarkan doa-doa mereka, dan entah bagaimana berhasil mengusir iblis dari tubuh Camilla. Di adegan berikutnya, Peter dan Michael mengunjungi penjara untuk menghadapi Esperanza. Mereka berusaha berbicara untuk mendapatkan informasi lebih tentang tujuan Balban. Namun, Esperanza hanya tertarik untuk berbicara kotor kepada Bapak Peter. Kedua pendeta kemudian memulai doa gabungan untuk melemahkannya, tetapi hal itu malah membuat Esperanza semakin marah. Dia melepaskan diri dari ikatan dan menyerang Bapak Michael, menggigit telinganya. Sebelum Esperanza semakin buas, Dr. Nelson menyuntikannya dengan obat penenang dan menjatuhkannya. Usai kejadian tersebut, para bapak berdiskusi serius dengan para sipir. Mereka menegaskan jika harus dilakukan pengusiran setan di sel penjara, dan untuk melakukan itu mereka harus memindahkan semua tahanan. Namun, penjaga menolak memindahkan semua tahanan karena ada beberapa tahanan yang menurut mereka sangat berbahaya. Mereka tidak bisa mengambil resiko memindahkan mereka ke tempat lain. Tanpa memiliki banyak pilihan, Dr. Nelson menyarankan agar mereka membuat semua tahanan tertidur dengan menyuntikkan obat penenang. Karena tidak memiliki cara lain, akhirnya para pendeta setuju. Keesokan paginya mereka mulai bekerja. Dr. Nelson mengunjungi setiap sel untuk menyuntikkan obat tidur. Namun, salah satu dari mereka berhasil mencuri kunci tanpa disadari oleh siapapun. Dua pendeta kemudian menuju sel Esperanza untuk memulai pengusiran, tetapi yang mengejutkan, mereka tidak menemukan Esperanza di dalam. Di area lain, Dr. Nelson terkejut menemukan semua sel penjara yang terbuka. Sebelum dia bisa memberitahu para pendeta, dia kemudian diserang oleh salah satu tahanan yang kerasukan. Segera setelah itu, para pendeta menemukannya terluka dan dikelilingi oleh beberapa tahanan yang kerasukan. Mereka mencoba merapal mantra untuk mengusir setan, tetapi sepertinya hal itu tidak ada efek apapun. Kemudian muncul wujud Bunda Maria. Para tahanan lain juga menyerang pendeta, namun Nelson mengorbankan dirinya untuk menghentikan mereka. Michael dan Peter melihat ini sebagai peluang dan melarikan diri ke ruang lain untuk mengunci diri. Saat mereka merasa aman, Michael bertanya kepada Peter dosa apa yang telah ia bawa ke tempat ini. Karena doa mereka tadi tidak berhasil untuk mengusir para setan. Tidak dapat menutupi dosanya lagi, Peter akhirnya mengungkapkan jika Esperanza adalah putrinya. Dia hamil 18 tahun yang lalu saat mencoba menyelamatkan Magali.
Mendengar hal itu, Bapak Michael sangat terkejut. Ia mengklaim akibat dosa itu mustahil mengalahkan Balban dan menyelamatkan anak panti asuhan. Peter mengakui kesalahannya dan meminta Michael untuk melakukan pengusiran. Tetapi dia mengungkapkan bahwa dia tidak dapat melakukannya karena terakhir kali dia mengalahkan Balban, ia benar-benar bertukar jiwa dengannya. Michael kemudian menyerah dengan luka yang ia dapat. Namun sebelum meninggal, dia memberikan satu nasihat terakhir kepada Peter, jangan pernah membuat kesepakatan dengan Balban. Di saat bersamaan, para tahanan yang kerasukan menerobos pintu dan membuat Peter melarikan diri. Ia mengunci diri di ruangan lain dan akhirnya memutuskan untuk mengakui dosa yang ia lakukan 18 tahun yang lalu. Setelah merekam pengakuan dosanya, dia mengirim video tersebut kepada Balducci. Peter kemudian meninggalkan ruangan dengan tekad baru untuk menghadapi para setan. Dia tampak menjadi lebih kuat dan doanya berhasil mengalahkan iblis. Setan Yesus kemudian muncul sebagai bos terakhir, namun Peter juga berhasil mengalahkannya. Tepat ketika dia akan menang, Esperanza kemudian muncul dari belakang dan menyerangnya. Ketika Peter terbangun, dia mendapati dirinya terikat di kursi yang dikelilingi ritual setan. Balban kemudian berbalik melakukan ritual pengusiran dengan tujuan menjauhkan Tuhan dari dalam diri Peter. Hal itu menyebabkan dia sangat kesakitan, namun dia tidak putus asa dan mulai melantangkan doa suci. Akibatnya, Balban balik mundur dan ritual yang ia lakukan menjadi tidak berguna. Sementara itu, semua anak di panti asuhan tiba-tiba mengalami kejang massal. Camilla berusaha menenangkan mereka, tetapi usahanya sia-sia. Pada saat itu, sosok setan Bunda Maria muncul untuk menyerangnya. Di penjara, Peter akhirnya berhasil mengalahkan Balban. Sebagai upaya terakhirnya, Balban meminta Peter untuk memilih menyelamatkan putrinya tapi kehilangan seluruh anak panti atau sebaliknya. Namun jika Peter mengusir Tuhan dari tubuhnya, maka dia akan melepaskan Esperanza dan juga anak-anak panti. Peter berpikir sejenak, pilihan yang tentunya berat karena dia ingin menghapus dosanya. Tapi dia akhirnya menerima tawaran tersebut, mengabaikan peringatan Michael yang memintanya untuk jangan membuat kesepakatan dengan Balban. Begitu dia melakukannya, Esperanza pingsan dan anak-anak di panti asuhan mulai sadar kembali. Setelah peristiwa itu, media mengakui Bapak Peter sebagai orang suci karena menyelamatkan ratusan nyawa anak. Uskup Balducci juga datang untuk mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Saat keduanya berbicara, Balducci mengungkapkan bahwa dia menghapus video tersebut dan pengakuan Peter kini terikat pada materai suci. Dia kemudian bertanya kepada Peter, apakah dia ingin bekerja sebagai konselor di Vatikan. Peter dengan senang hati menyetujuinya. Pada titik ini, terungkap jika Peter benar-benar sudah dikuasai Balban, begitu juga Uskup Balducci yang berada di bawah kendalinya. Sekarang dia memutuskan untuk mengambil alih tidak hanya kotanya, tapi seluruh dunia.